Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan Hudaya dengan NIM 33362000074. Saya dari Teknik Sipil 2020 kelas B. Di sini saya akan membahas tentang reaksi redoks. Batasan materi yang akan saya bahas yaitu pengertian bilangan oksidasi atau Beloks, aturan-aturan penentuan Beloks, pengertian reaksi redoks, penggolongan reaksi berdasarkan Beloks, dan yang terakhir pengertian reduktor dan oksidator. Batasan materi yang pertama yaitu pengertian bilangan oksidasi atau Beloks. Bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi suatu unsur adalah bilangan yang menyatakan jumlah muatan yang disumbangkan oleh atom atau unsur tersebut pada molekul atau ion yang dibentuknya. Kemudian materi yang kedua adalah aturan-aturan penentuan Beloks. Aturan yang pertama ialah bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Contohnya, bilangan oksidasi atom-atom pada atom C, Ne, H2O2, Cl2, P4, S8, CuFe, Na adalah 0. Kemudian aturan yang kedua, bilangan oksidasi senyawa atau molekul adalah 0. Contohnya jumlah bilangan oksidasi pada senyawa H2O, NH3, KMnO4, SO3, KCN adalah 0. Lalu aturan yang ketiga, bilangan oksidasi unsur ion sesuai dengan jenis muatan ion dan jumlahnya. Contohnya, bilangan oksidasi pada unsur ion Na+, positif 1, bilangan oksidasi Mg2+, positif 2. Kemudian aturan yang keempat, bilangan oksidasi senyawa atau molekul ion adalah sesuai dengan jenis muatan dan jumlahnya. Contohnya NH4+. Ini seperti aturan yang ketiga, yaitu positif 1, CO3 2-. Beloksnya adalah minus 2. Lalu aturan yang kelima, bilangan oksidasi unsur golongan utama 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, dan 6A sesuai dengan golongannya. Contohnya, golongan 1A positif 1, golongan 2A positif 2, golongan 3A positif 3, golongan 4A minus 4, golongan 5A minus 3, golongan 6A minus 2, golongan 7A minus 1, golongan 8A adalah 0. Kemudian aturan yang keenam, bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan transisi lebih dari 1. Contohnya, pada unsur Cu, positif 1 dan positif 2, unsur Fe, positif 2 dan positif 3, pada unsur Sn, positif 2 dan positif 4. Kemudian aturan yang ketujuh, bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawanya adalah positif 1, kecuali dalam hidrida, atom hidrogen Beloksnya adalah minus 1. Contohnya, bilangan oksidasi H dalam H2O, NH3, dan HCl adalah positif 1, kecuali bilangan oksidasi H dalam NaH, dan CaH2 adalah minus 1. Kemudian aturan yang ke-8, bilangan oksidasi dalam senyawanya adalah minus 2 kecuali dalam peroksida, yaitu minus 1 dalam senyawa biner dengan fluor positif 2. Contohnya, bilangan oksidasi O dalam H2O adalah minus 2, kecuali bilangan oksidasi O dalam H2O2 dan BaO2 adalah minus 1, dan bilangan oksidasi O dalam unsur OF adalah positif 2. Kemudian contoh soalnya, tentukan Beloks dalam Mn pada senyawa berikut. Pada senyawa KMnO4. Karena ini merupakan senyawa, maka jumlah Beloksnya harus sama dengan 0. Pertama kita tentukan dulu atom pusatnya, yaitu Mn. Lalu karena kita sudah tahu bahwa Beloks atom O dan K, maka kita tuliskan dahulu, yaitu positif 1, karena indeks atom K itu 1, maka dikali 1. Lalu pada atom O, Beloksnya adalah minus 2, kemudian dikali 4, sehingga minus 8. Karena pada senyawa jumlah Beloksnya sama dengan 0, maka otomatis Beloks pada Mn harus positif 7. Dengan demikian, maka atom Mn memiliki Beloks sama dengan positif 7.
Kemudian materi yang ketiga, pengertian reaksi redoks. Sesuai dengan namanya, reaksi redoks terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Kemudian materi yang keempat, penggolongan reaksi berdasarkan Bilox. Berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi, reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Contoh soalnya, tentukan apakah reaksi di bawah ini merupakan reaksi redoks atau bukan. Pada reaksi ini, kita tentukan dahulu atom pusatnya, yaitu Cu dan H2. Kita ketahui bahwa pada atom O Biloxnya adalah -2, sehingga pada atom Cu Biloxnya harus positif 2. Kemudian yang sebelah kanannya, hasil reaksinya pada atom Cu, karena dia tidak mengikat pada unsur lain, maka Biloxnya adalah 0, sehingga terjadi reaksi reduksi karena Bilox pada ruas kiri dan ruas kanan mengalami penurunan. Lalu pada unsur H2, karena tidak mengikat atom lain, maka Biloxnya sama dengan 0. Kemudian pada ruas kanannya, atom O Biloxnya -2, sehingga atom H2 jumlah Biloxnya positif 1, karena dikali 2 sehingga positif 2, sehingga 0. Karena mengalami kenaikan, sehingga reaksinya mengalami reaksi oksidasi, maka reaksi ini disebut dengan reaksi redoks karena mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian materi yang kelima, pengertian reduktor dan oksidator. Pada reaksi redoks terdapat unsur-unsur yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator. Zat yang mengalami oksidasi itu disebut reduktor, sedangkan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Kita ambil contohnya pada reaksi sebelumnya. Reduktor pada reaksi ini yaitu zat yang mengalami oksidasi, yaitu pada unsur H2. Kemudian oksidatornya yaitu zat yang mengalami reduksi, yaitu unsur Cu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.